Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Taufik Rahman, mahasiswa jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi semester 5 yang pada hari ini ingin mempresentasikan mengenai proposal saya yang saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan. Proposal yang akan saya tampilkan ini adalah proposal mengenai proposal penyediaan ruangan teater film untuk Perpustakaan Umum Kota Bogor. Lebih lanjutnya, kita lanjut ke next selanjutnya. Latar belakang. Di sini saya akan bahas mengenai latar belakang mengapa saya memilih proyek ini untuk dijadikan proposal. Perpustakaan umum daerah memiliki tanggung jawab sebagai pembentuk kebudayaan masyarakat di sekitarnya. Perpustakaan umum tidak harus selalu memberikan informasi dengan cara yang formal. Terkadang, informasi juga dapat diberikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Maka, hadir layanan rekreasi yang merupakan layanan dengan fokus utama untuk memberikan pemustaka rekreasi kultural dengan bahan informasi yang menghibur. Jadi, perpustakaan umum tidak harus selalu melalui kegiatan formal atau kegiatan yang berkaitan dengan calistung atau hal-hal formal lainnya, tapi juga perpustakaan umum dapat memberikan informasi ke masyarakat dengan cara yang lebih ringan dan lebih simpel. Dan juga hal ini dapat memberikan stimulus ke masyarakat untuk semakin menarik minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan. Nah, salah satu fasilitas yang dapat mendukung kinerja layanan rekreasi dalam perpustakaan ini adalah ruangan teater film, yaitu proyek yang saya pilih. Pada dasarnya, ruangan ini adalah ruangan yang dikhususkan untuk menonton film bagi pemustaka. Film yang diputar tentunya adalah film yang bersifat edukatif yang sudah melalui seleksi dari pemustaka sebelumnya. Dan diharapkan keberadaan ruangan teater film ini dapat semakin menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Jadi pada dasarnya ruangan teater film ini adalah sebuah ruangan teater ruangan khusus untuk menonton film bagi pemustaka. Dan filmnya ini nantinya dapat menjadi bahan edukasi selain non-buku, namun tetap memberikan informasi yang kompatibel dan juga dengan cara yang lebih menyenangkan ke pemustaka. Tujuannya, yang pertama adalah memperluas pemahaman mengenai bentuk literasi. Maksudnya memperluas pemahaman mengenai bentuk literasi adalah pada dasarnya dengan ditampilkan di film ini, maka diharapkan masyarakat tahu bahwasannya literasi tidak hanya tentang calistung atau baca tulis hitung, tapi literasi juga dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk menonton film, karena di dalam film tentu saja terdapat informasi dan juga beberapa hal yang seharusnya dapat dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai bentuk literasi itu sendiri. Selanjutnya, memberikan edukasi literasi dengan cara yang menyenangkan, berkesinambungan dengan pemahaman. Tujuan yang pertama, pada tujuan yang kedua ini, dengan diputarkannya film pada ruangan teater film ini, maka diharapkan pemustaka dapat mendapatkan edukasi literasi, namun dengan cara yang lebih menyenangkan. Karena menonton film itu bisa dibilang lebih asik dan juga kita dapat mengikutinya dengan cara yang tinggal menonton saja gitu, tinggal mengikuti apa yang ditampilkan di layar. Jadi otak tidak perlu bekerja lebih keras untuk memahami tentang edukasi literasi itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini adalah poin yang cukup penting karena diharapkan dengan keberadaan ruang teater ini masyarakat jadi tertarik karena masyarakat penasaran, belum terlalu mengenal bahwasannya teater juga dapat menjadi bagian dari perpustakaan, karena kebanyakan masyarakat hanya memikirkan bahwa perpustakaan itu hanya tempat untuk membaca buku. Nah, di sini
akan membuat sebuah daya tarik tersendiri sehingga masyarakat diharapkan dapat mengunjungi perpustakaan lebih sering lagi. Ruang lingkup. Yang pertama adalah desain tata ruang. Nah, di sini tentu saja yang pertama adalah desain tata ruang. Di sini kita akan memikirkan mengenai mau seperti apa bentuk ruangan dari teater film ini. Tentu saja itu sudah dihitung sedemikian rupa, sudah diperkirakan dan juga sudah disesuaikan dengan anggaran sehingga nantinya bentuk ruangan teater film ini meskipun hasilnya tidak terlalu besar, namun tetap fungsional dan juga nyaman bagi pemustaka. Dan yang kedua adalah pelatihan operasional. Hal ini cukup penting karena ini adalah fasilitas baru yang mana menggunakan fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dibilang tidak kontemporer ya, lebih ke inovasi. Maka pemustaka harus diajarkan mengenai bagaimana cara mengerjakan hal ini, bagaimana cara menjalankan layar, bagaimana cara menyusun tiket penonton, dan yang lain-lain. Pokoknya hal-hal yang berhubungan tentang operasional dari ruangan teater ini sendiri. Dan yang terakhir adalah kinerja fasilitas. Nah, yang maksud dengan kinerja fasilitas adalah bagaimana fasilitas ini berjalan dan juga bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya, apakah baik atau buruk, apakah ada perlu direvisi. Nah, kinerja fasilitas ini nantinya akan menjadi tolak ukur keberhasilan proyek ruangan teater film ini. Timeline. Kita akan bahas mengenai timeline pembentukannya. Nah, dimulai pada bulan Januari 2021, yang dilakukan adalah merencanakan ruang teater film, yaitu lebih khususnya lagi yaitu desain tata ruang teater film. Di sini kita membahas mengenai tata ruang film, yaitu bagaimana, kembali lagi seperti yang tadi, bagaimana space-nya, bagaimana furnitur yang diperlukan, dan juga kira-kira mau seperti apa konsepnya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah perencanaan anggaran, karena hal ini sangatlah penting. Tanpa uang kita tidak bisa membeli apa-apa. Pertama adalah anggaran awal. Anggaran awal yang dimaksud adalah anggaran yang digunakan untuk saat pertama kali membentuk proyek ruang teater film ini. Seperti kita memerlukan furnitur, dan juga kita memerlukan bagian-bagian ruangan yang perlu ditambahkan, seperti kedap suara, dan yang lain-lain. Nah, di anggaran awal ini pokoknya membahas mengenai bagaimana kita memunculkan barang-barang yang diperlukan untuk desain awal dari ruang teater film ini. Dan kedua adalah anggaran bulanan. Yang dimaksud dengan anggaran bulanan adalah misalkan studionya ruang teater ini nantinya memerlukan restorasi setiap bulan, reparasi gitu, diperbaiki, diperbaharui agar kualitasnya tetap terjaga sampai beberapa bulan selanjutnya, sampai beberapa bulan selanjutnya, sehingga walaupun nanti seiring waktu terus berjalan, namun tetap kualitas dari tata ruang teater film ini tetap terjaga seperti itu. Selanjutnya pada bulan Februari 2021, akhirnya dimulailah proses pembangunan ruang teater film. Alasan saya mengambil jangka waktu hanya dalam waktu sebulan, karena ini seharusnya tidak memakan waktu lama. Karena ruangan teater film ini tidak akan menjadi sebesar perpustakaan. Bisa jadi hanya berbentuk satu ruangan, baik itu kecil ataupun sedang, namun hanya berfokus pada satu ruangan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah menyediakan ruang kosong dan kemudian diatur sedemikian rupa, dimodifikasi sedemikian rupa, direnovasi sehingga menjadi ruang teater film yang baik. Di sini ada proses pembangunannya dan juga pemilihan furnitur yang dibutuhkan. Antara lain yang pertama ada 6 sofa sebagai tempat duduk tentunya ya, untuk bagi pemustaka yang ingin menonton. Lalu kemudian layar, dan di sini saya ingin menggunakan bukan TV, tapi layar seperti yang di kelas. Jadi layar yang membutuhkan proyektor. Jadi ada proyektor untuk menampilkan gambarnya di layar.
Dan juga ada yang proyektor juga, dan juga ada sound system, karpet, papan gipsum adalah papan yang digunakan sebagai dinding kedap suara. Selanjutnya adalah lampu downlight, alias lampu yang bisa diturunkan intensitas cahayanya sehingga tidak mengganggu penonton. Untuk alasan saya mengambil proyektor juga karena jika kita menggunakan ruangan yang tidak terlalu besar, sehingga jika menggunakan TV takutnya ada sedikit radiasi dari TV-nya yang akan mengganggu atau membuat mata kita perih atau yang lain-lain. Karena kan cahaya juga berasal dari TV, sehingga itu akan dikhawatirkan akan cukup mengganggu. Jika menggunakan televisi, maka saya menggunakan layar dan proyektor. Selanjutnya pada Maret 2021 adalah tahap pelatihan operasional. Nah, di sini pemustaka mendapat pelatihan operasional mengenai penggunaan fasilitas di ruang teater film. Alias pemustaka mendapat pengajaran mengenai fungsi-fungsi dari setiap benda yang berada di ruangan teater tersebut, sehingga nantinya pemustaka dapat memahami dengan baik dan juga dapat melakukan kegiatannya dengan baik juga. Nah, saya mengambil waktu sebulan di sini karena tahap pelatihan ini tentu saja tidaklah mudah dan juga agar memberikan jeda waktu untuk pemustaka sehingga mereka dapat melakukan uji coba terlebih dahulu, itu uji coba kegiatan. Jadi mereka dapat melakukan skenario apabila ada pemustaka yang sedang menonton, maka mereka akan menyambut seperti ini. Lalu kemudian menggunakan proyektornya, memaksimalkan sound systemnya, sehingga mereka tuh sudah mendapat pengalaman sebelum nanti peresmian. Dan pada tahap ini juga dibentuk aturan-aturan untuk menjaga ketertiban dalam menonton nantinya. Jadi aturan ini maksudnya adalah aturan yang akan diberikan untuk pemustaka, karena bisa dibilang kan di sini juga kita melakukan tahap uji coba sehingga kita akan tahu apa-apa saja yang mungkin terjadi nantinya. Nah, di sini dibentuk aturan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika nanti menonton ruang teater ini sudah resmi diperkenalkan ke publik. Selanjutnya adalah pada April 2021 peresmian ruang teater film. Akhirnya pada masa ini ruang teater film resmi diperkenalkan ke masyarakat umum, alias masyarakat umum sudah dapat mengakses ruang teater film ini. Dan sosialisasi ruang teater film ini dilakukan secara bertahap. Dan juga tentu saja tidak langsung semua pemustakaan, namun mungkin dikelompokkan karena keterbatasan ruangan juga, sehingga dilakukan secara bertahap, mulai dari room tour, jadi kita mengenal tentang apa fungsi benda ini, apa fungsi benda itu, hingga mengadakan first screening film, alias kita detail satu film sebagai pembuka, alias film perkenalan bagi pemustaka, sehingga pemustaka dapat merasakan bagaimana sih pengalaman menonton di ruang teater film perpustakaan Kota Bogor ini. Selanjutnya pada Mei 2021 dilakukan evaluasi kinerja di ruang teater film. Mei ini kan sudah sebulan semenjak peresmian, sehingga pada Mei ini akan dilakukan beberapa evaluasi. Seperti evaluasi akan diadakan setiap bulan ya, setiap bulan akan rapat untuk melakukan evaluasi untuk menilai hal yang perlu direvisi serta dikembangkan ke depannya. Dan yang kedua adalah pembaruan koleksi film dilakukan sekitar 2 bulan sekali. Jadi tetap menghadirkan film-film yang up to date dan juga sehingga tetap menarik minat mustaka untuk menonton di ruang teater film ini. Tentu saja film yang edukatif. Selanjutnya adalah anggaran. Karena di sini saya ingin bahas mengenai pembentukan awal, sehingga anggaran yang saya gunakan juga adalah anggaran awal, yang mana
anggaran-anggaran utama untuk membentuk ruang teater film ini. Yang pertama adalah proyektor mini seharga Rp2.500.000. Selanjutnya adalah layar proyektor seharga Rp155.400. Selanjutnya 6 sofa ukuran sedang untuk tempat duduknya seharga Rp7.800.000. Dan juga ada sound system seharga Rp1,990 juta. Selanjutnya ada Rp1.990.000. Selanjutnya ada 6 lampu downlight untuk pencahayaan sekitar Rp180.000. Senda karpet Rp125.000, 20 papan gypsum Rp800.000, dan juga cat kaleng sebanyak Rp600.000. Sehingga total untuk anggaran awal ini adalah Rp13.550.000. Yang mana pemilihan produk-produk ini yang tentu saja yang saya pilih adalah produk yang terbaik, karena kita harus menampilkan sebuah ruangan teater film yang dapat memberikan kenyamanan maksimal bagi pemustaka. Kesimpulannya pada demikian adalah proposal yang saya susun mengenai pengadaan ruangan teater film di Perpustakaan Umum Kota Bogor. Dan yang saya yakin bahwasannya penambahan fasilitas ini dapat menciptakan perkembangan yang baik bagi Perpustakaan Umum Kota Bogor. Perkembangan dalam hal layanan, perkembangan dalam hal kuantitas pengunjung, dan perkembangan dalam hal-hal yang lain-lain. Dan juga kiranya saya harap kontribusi Anda sekarang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan perpustakaan dan juga literasi masyarakat Bogor ke depannya. Jadi kami sangat mengharapkan kontribusi Anda terhadap proyek ini, karena proyek ini akan menjadi proyek ambisius yang juga diharapkan dapat memperbaiki citra perpustakaan di mata masyarakat, memperbaiki lebih ke mengembangkan, memperluas pengetahuan masyarakat mengenai perpustakaan kita sendiri. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.